Assalamualaikum, hari ini kita bikin empek-empek dos. Aku recook resepnya Chef Davina Hermawan. Tapi kali ini aku bikinnya cuman setengah resep aja ya teman-teman. Kita langsung aja masukin 400 ml air, 3 siung bawang merah dan 3 siung bawang putih yang udah dihalusin, setengah sendok makan garam, 1 sendok makan kaldu bubuk rasa ayam, 1/4 sendok makan gula. Ini kalau nggak suka manis bisa dikurangin aja gulanya atau di skip. 150 gram tepung beras. Lalu kita aduk-aduk aja, ini dalam kondisi yang apinya belum dinyalain. Kita aduk-aduk sampai dia halus dan tidak bergerindil, baru kita nyalakan apinya. Lalu kita masak sampai dia mengental dan menjadi adonan yang padat. Ini kalau sudah padat, langsung aja bisa kita matiin apinya. Nah, kalau sudah seperti ini bisa kita pindahin ke wadah, terus kita tunggu sampai dia dingin. Sambil nunggu adonan dingin, kita buat kuah cuko ya. Masukkan 300 ml air, kemudian 250 gram gula merah yang sudah diserut, lima buah bawang putih dan 7 buah cabai yang udah diiris-iris tipis, setengah sendok teh garam, 1 sendok makan cuka. Lalu kita aduk-aduk aja sampai dia mendidih. Nah, kalau udah mendidih gini, kita matiin apinya, baru kita biarin sampai dia benar-benar dingin, baru kita saring. Setelah adonan biang yang kita buat tadi dingin, kita bisa tambahkan 1 butir telur ayam. Lalu kita campur rata, kita aduk-aduk sampai dia tercampur rata. Setelah tercampur rata, bisa kita masukkan 275 gram tepung tapioka atau tepung sagu, 40 gram tepung terigu, lalu kita campur rata kembali. Sampai adonannya menjadi seperti ini. Nah, kalau sudah seperti ini, kita bisa pindahkan dan giling-giling ke wadah lain. Lalu ini mau saya bagi menjadi 3 bagian, karena saya mau bikin 3 macam bentuk: keriting, lenjer, dan tempe selai. Selanjutnya kita ambil 1 bagian. Nah, kebetulan saya punya cetakan untuk pempek keriting. Kita padat-padatkan seperti ini adonannya. Lalu kita tekan, dorong, tekan, dorong, tekan, dorong, tekan, dorong. Selanjutnya seterusnya sampai ukuran yang kita inginkan. Nah, kalau
Kalau seperti ini sudah seperti ukuran yang kita inginkan. Nanti kita pindahkan ke wadah dengan sendok. Tapi sebelumnya sendoknya kita lumuri dulu dengan tepung tapioka supaya dia nggak lengket. Nah, kita rapikan pinggir-pinggirnya seperti ini. Kita bentuk bulat sesuai keinginan kita. Selanjutnya kita ulangi kembali sampai adonannya habis. Kira-kira ini bakalan jadi 11 buah pempek keriting karena ukurannya kecil ya, nggak besar. Selanjutnya kita ambil satu bagian adonan lagi. Kali ini kita mau buat pempek lenjer. Kita gulung-gulung aja. Kalau misalkan masih lengket, bisa kita tambahkan tepung tapioka. Kali ini saya mau bikin 8 bagian. Dari satu bagian adonan ini saya bagi menjadi 8. Nah, ini dia udah jadi 8. Selanjutnya kita bikin yang untuk pempek kapal selam, kita gulung-gulung lagi. Ini ukurannya agak beda dari lenjer ya, ini agak gemuk-gemuk. Dia lebih pendek tapi lebih tebal. Kita bagi juga jadi 8 bagian. Nah, ini nanti saya bikin pempek kapal selam kecilnya mau langsung di atas air yang mendidih aja ya, supaya nggak bocor kemana-mana telurnya. Nah, ini udah aku siapin airnya yang mendidih, terus tangan kita lumurin pakai tepung tapioka, terutama jempol dan telunjuk. Kita ambil adonannya, puter-puter, terus kita lubangin aja bagian tengahnya, bisa pakai telunjuk, bisa pakai jempol, terserah aja. Kita putar-putar sambil tekan. Nah, ini dia. Lalu kita isi pakai telur yang sudah dikocok. Ngisinya jangan penuh-penuh ya, kira-kira 2/3 bagian aja. Terus kita jepit, kita tutup, baru kita masukkan ke dalam air yang mendidih. Nah, pempek lenjernya juga bisa kita masukin sekalian sambil bikin adonan selamnya. Kita ulangin sampai adonan selamnya habis. Untuk 8 pempek selam kecil yang kita buat tadi, cukup pakai 1 butir telur ayam aja ya. Selanjutnya kita masukin juga pempek keriting yang tadi kita bikin. Tangan kita lumuri dulu ya dengan tepung tapioka supaya nggak lengket. Kita masukin aja satu-satu sampai selesai. Pempek keriting ini lebih cepat mengapung ya, begitu dia mengapung langsung kita angkat aja supaya nanti nggak terlalu lembek. Nah, kita angkat aja duluan. Setelah selesai, pempek yang lain kita tunggu dulu ya teman-teman, sekitar 5 atau 10 menit setelah mengapung. Nah, kalau udah gini, udah 5 atau 10 menit,
Kira-kira isi telurnya itu udah matang, kita angkat aja. Nah, ini dia hasilnya setelah dingin, siap kita goreng. 8 lenjer, 8 selam kecil, 11 keriting. Kita goreng ke dalam minyak yang sudah panas, pakai api sedang aja supaya nggak cepet gosong. Ini dia hasilnya setelah digoreng. Kita coba lihat bagian telur dari pempek selamnya apakah udah mateng atau belum. Isian telurnya tuh pas, adonan pempeknya juga, tebalnya juga menurut aku udah pas. Nah, sekarang kita sajikan sama cuko yang udah kita saring. Supaya lebih segar bisa kita tambahkan timun juga ya. Nah, tips untuk kalian, setelah adonannya selesai kita rebus, sebaiknya kita simpan dulu di lemari es kurang lebih 1 malam untuk menghilangkan aroma khas dari tepung berasnya. Oke, selamat mencoba.